kita berdoa dulu sejenak. Oke, dipimpin ketua kelas dulu. Iya. Ibu Erna, satu lagi kameranya yang menuju ke Ibu. Nanti Ibu mengeditnya jadi susah kalau Ibu nggak nampak. Apa tadi? Apa yang bilang gitu, Pak? Yang tidak hadir? Iya. Oke, bagus. Dipertahankan kehadirannya. Coba kita lihat dulu slide di depan. Coba lihat dulu slide di depan. Coba, salah seorang membaca dulu, kuat-kuat. Si Baby dulu baca. Tidak ada gunanya IQ Anda tinggi namun malas dan tidak memiliki disiplin. Yang penting adalah Anda sehat dan mau berkorban untuk masa depan yang cerah. Presiden Habibie. Oke, siapa yang bilang itu? Presiden. Jadi walaupun kita pintar, kalau kita malas dan tidak disiplin, tidak ada gunanya, ya. Jadi yang paling penting itu adalah kebalikan dari malas apa? Rajin. Yang penting rajin dan disiplin supaya nanti Harus ada yang menghadap Ibu supaya bisa nanti Ibu edit. Ibu nggak boleh Gimana nih, Pak? Mbak Bibi. Oke, coba yang tadi itu tidak ada gunanya IQ Anda tinggi namun malas dan tidak disiplin. Jadi yang paling penting rajin dan disiplin. Maka ketika Anda sehat dan mau berkorban untuk masa depan, dipastikan masa depan Anda akan cerah. Oke. Selanjutnya, karena kita ada program sekolah literasi, Ibu kasih kesempatan sebentar literasi dulu kita, baca dulu materi hari ini sebentar di buku paket. Silakan. Buka di halaman 33. Oke, sudah waktunya selesai. Coba kita lihat ke slide. Jadi hari ini seperti yang literasi buat sebentar. Hari ini setelah pembelajaran hari ini, peserta didik kami diharapkan memahami model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Bohr, dan mekanika kuantum. Jadi setelah selesai nanti pembelajaran ini, diharapkan siswa kami mampu membandingkan kelima perkembangan model atom tersebut. Yang kedua, peserta didik kami mampu membuat rencana pembuatan model atom. Yang ketiga, peserta didik kami mampu mempresentasikan hasil diskusi dan juga rencana pembuatan model atom yang akan kita laksanakan di pertemuan berikutnya, ya kan? Ya. Oke. Jadi nanti peserta didik kami harus mampu semua memaparkan hasil diskusinya, harus berani, ya? Oke. Jadi hari ini yang menjadi materi kita adalah perkembangan model atom, mulai dari Dalton, Thomson, Rutherford, Niels Bohr sampai mekanika kuantum. Sekarang coba kalian simak dan perhatikan video yang akan Ibu tampilkan, ya.
dan seterusnya sampai bentuk yang terkecil, kira-kira apa yang akan diperoleh? Pernahkah juga kita berpikir hamparan pasir di pantai yang dari kejauhan tampak seperti hamparan permadani, tetapi ketika didekati dan dipegang ternyata hanya butiran-butiran kecil? Nah, seperti itulah semua zat yang ada di dunia, yang juga tersusun atas partikel-partikel paling kecil yang menyusun zat yang lebih besar. Partikel-partikel terkecil yang menyusun setiap zat ini oleh para ilmuwan dikenal dengan sebutan atom. Konsep atom pertama kali dikemukakan oleh filsuf Yunani yang bernama Demokritus dan Leucippus pada abad ke-5 sebelum Masehi. Kedua filsuf ini berandai-andai apa yang akan terjadi jika suatu benda, contohnya kayu, dipotong terus-menerus menjadi bagian yang kecil. Apakah akan selalu ada potongan kayu yang lebih kecil? Nah, kedua filsuf ini kemudian menyimpulkan bahwa jika suatu benda dipotong terus-menerus, akan diperoleh ukuran yang tidak dapat dipotong lagi. Nah, bagian terkecil ini disebut sebagai atom, yang berasal dari bahasa Yunani atomos, yang artinya tidak dapat dibagi atau invisible. Satu abad kemudian, seorang filsuf Yunani bernama Aristoteles mengusulkan konsep atomnya sendiri. Nah, berbeda dari dua filsuf sebelumnya, Aristoteles mengemukakan bahwa segala materi di alam tersusun atas 4 unsur, yaitu api, air, tanah, dan udara, yang kemudian dapat dibagi lagi menjadi lebih kecil sampai tak terbatas. Sampai di sini, para filsuf ini hanya sebatas merenungkan gagasan mereka tentang atom, tanpa melakukan pembuktian empiris dengan eksperimen. Meskipun demikian, konsep atom ini bertahan hingga ribuan tahun. Pemahaman struktur atom semakin berkembang seiring dengan awal perkembangan ilmu kimia modern. Nah, pencetus teori atom modern pertama adalah seorang ilmuwan Inggris bernama Dalton pada tahun 1803 sampai 1808. Nah, Dalton adalah orang pertama yang melibatkan kejadian kimiawi seperti halnya kejadian fisis dalam merumuskan gagasannya tentang atom. Dia mendasarkan asumsinya pada data kuantitatif. Dalton mengibaratkan atom sebagai bola pejal dan mengemukakan 4 postulat. Yang pertama, materi tersusun atas partikel-partikel sangat padat dan kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Nah, partikel itu dinamakan dengan atom. Postulat yang kedua, atom-atom suatu unsur identik dalam segala hal, tetapi berbeda dengan atom-atom unsur lain. Yang ketiga, dalam reaksi kimia terjadi penggabungan atau pemisahan dan penataan ulang atom-atom dari satu komposisi ke komposisi lain. Dan yang terakhir, atom dapat bergabung dengan atom lain membentuk suatu molekul dengan perbandingan sederhana. Adapun kelemahan dari teori atom Dalton adalah tidak menjelaskan sifat listrik materi, tidak menjelaskan cara-cara atom berikatan, dan tidak menjelaskan perbedaan antara satu atom dengan yang lainnya. Kemudian pada tahun 1897, Thomson menemukan elektron, dan berdasarkan temuannya tersebut, ia kemudian mengajukan teori atom baru untuk menyempurnakan teori atom Dalton. Nah, menurut Thomson, atom mengandung elektron bermuatan negatif yang tersebar merata di dalam seluruh atom, di mana atomnya sendiri diasumsikan berupa bola pejal yang bermuatan positif. Adapun kelemahan dari teori atom Thomson adalah tidak menjelaskan adanya inti atom. Selanjutnya, pada tahun 1908, Ernest Rutherford melakukan eksperimen di laboratorium bersama dua asistennya yang bernama Hans Geiger dan Ernest Marsden. Mereka melakukan percobaan penembakan lempen emas yang sangat tipis dengan partikel alfa yang diemisikan oleh unsur radioaktif. Nah, data hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sebagian besar partikel alfa dapat menembus plat karena melalui daerah hampa. Kemudian,
partikel alfa yang mendekati inti atom dibelokkan karena mengalami gaya tolak inti. Partikel alfa yang menuju inti atom dipantulkan karena inti bermuatan positif dan sangat masif. Beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1911, Rutherford mengungkapkan teori atomnya yang dikenal dengan model atom Rutherford, yang isinya atom tersusun atas inti atom yang bermuatan positif dan elektron-elektron yang bermuatan negatif. Sebagian besar volume atom merupakan ruang kosong yang masanya terpusat pada inti atom. Oleh karena bersifat netral, maka jumlah muatan positif harus sama dengan jumlah muatan negatif. Dan yang terakhir, di dalam atom, elektron-elektron bermuatan negatif selalu bergerak mengelilingi inti atom. Nah, kemudian, model atom Rutherford ternyata masih memiliki kelemahan, yaitu tidak dapat menerangkan alasan elektron tidak jatuh ke inti, kemudian belum menjelaskan letak elektron dan rotasinya terhadap atom, serta tidak menjelaskan spektrum garis pada atom hidrogen. 2 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1913, seorang ilmuwan Denmark bernama Niels Henrik David Bohr menyempurnakan model atom Rutherford dengan menerapkan teori kuantum Planck. Model atom Bohr dikenal dengan postulat Bohr. Yang pertama, dalam mengelilingi inti atom, elektron berada pada kulit atau lintasan tertentu. Yang kedua, selama elektron berada pada lintasan stasioner tertentu, energi elektron tetap sehingga tidak ada energi yang diemisikan atau diserap. Yang ketiga, elektron dapat berpindah dari satu kulit ke kulit yang lain. Dan yang terakhir, lintasan stasioner elektron memiliki momentum sudut. Adapun kelemahan dari teori atom Bohr adalah yang pertama, kedudukan elektron dalam mengelilingi inti atom dinyatakan dengan pasti. Yang kedua, gerakan elektron digambarkan sebagai lingkaran atau elips. Dan yang ketiga, tidak dapat menerangkan intensitas spektrum lebih lanjut. Teori atom berikutnya dikenal dengan teori atom mekanika kuantum. Nah, teori ini didasari oleh sifat dualisme partikel dan melibatkan beberapa ahli. Pada tahun 1923, Louis de Broglie menyatakan bahwa elektron dalam atom dapat dipandang sebagai partikel dan gelombang. Kemudian 3 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1926, Erwin Schrödinger mengungkapkan persamaan gelombang dalam atom. Nah, setahun kemudian, Werner Heisenberg mengembangkan teori atom mekanika kuantum, di mana teori ini mirip dengan teori atom Bohr, yaitu atom memiliki inti bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron bermuatan negatif. Nah, hanya saja posisi elektron dalam mengelilingi inti tidak dapat dipastikan. Nah, teori ini dikenal dengan asas ketidakpastian posisi elektron. Dalam hal ini, kita hanya dapat menentukan daerah dengan peluang terbesar untuk menemukan elektron, yang kemudian dinamakan dengan orbital. Beberapa orbital kemudian bergabung membentuk kelompok yang disebut dengan subkulit. Nah, dapat disimpulkan di sini, satu kulit terdiri dari beberapa subkulit, kemudian satu subkulit tersusun dari orbital-orbital, dan satu orbital dapat menampung maksimal 2 elektron. Oke, tadi kalian sudah menyimak videonya, ya kan? Dan Ibu harapkan tadi semua menyimak kan? Oke, bagus ya. Terus coba kita perhatikan, inilah kelima model atom tersebut. Dari yang tadi, perkembangan mulai dari Dalton, ke Thomson, ke Rutherford, ke model atom Niels Bohr, dan juga ke mekanika kuantum. Di situ dikatakan tadi bahwa teori atom Dalton, ini ada gambarnya yang jelas ya, bahwa teori atom Dalton itu mengatakan bahwa atom itu tidak bisa tidak bisa dibagi-bagi lagi. Kemudian setelah penelitiannya dilanjutkan oleh Thomson,
Thomson dengan tabung sinar katode, ya kan? Rupanya atom itu masih bisa dibagi-bagi. Ada partikel yang dia dapatkan. Partikel apa tadi yang dia dapatkan dari video? Yang Thomson. Partikel apa yang ditemukan Thomson? Partikel bermuatan negatif di dalam atom yang disebut elektron. Iya, bagus sih. Itu partikel yang didapatkan adalah elektron. Jadi dibuktikan bahwa rupanya di atom itu ada elektron. Dan itu mematahkan teorinya Dalton bahwa tadi mengatakan bahwa atom itu tidak bisa dibagi-bagi. Oke, tadi Thomson menyatakan bahwa itu merupakan atom itu bola pejal, tetapi di sekitarnya tersebar elektron, ya kan? Terus lanjutlah penelitiannya si Rutherford. Nah, coba kalau diingat yang tadi, ya kan? Itu dilakukan dengan dasar percobaan menembakkan sinar alfa pada lempeng emas tipis. Lempeng emas tipis itu di situ ada atom-atom emas, ya, AU singkatannya, apanya? Simbolnya, ya. Jadi ketika sinar alfa ditembakkan, ingat sinar alfa dia bermuatan positif. Sinar itu ada yang ditembakkan tembus lurus, ada yang ditembakkan tembus membelok, dan juga ada kembali dipantulkan. Iya, yang tadi dia sinarnya tembus lurus itu menandakan bahwa atom bukan bola. Iya, bukan bola pejal. Jadi atom itu memiliki ruang hampa. Makanya sinarnya bisa tembus. Kalau tadi semua atom itu bola pejal, pasti sinar itu tidak bisa tembus. Nah, dari situ sudah dibuktikan bahwa atom memiliki ruang hampa. Rupanya sinar itu juga tadi ada yang dihantulkan kembali karena sinar. Di fisika, kalau muatan positif dengan muatan positif itu akan bagaimana? Tolak menolak. Itu dia di situ. Jadi karena tadi sinar itu, sinar alfa dia muatannya positif, terus dia tepat mengenai inti atom bermuatan positif, makanya sinarnya dia kembali dipantulkan. Dari situ dibuktikan si Rutherford bahwa atom memiliki inti atom bermuatan positif. Nah, itulah dia di gambar yang ketiga. Dan elektron ini dia mengelilingi inti atom. Nah, gambarnya ini, ya. Oke, Niels Bohr. Ada pertanyaan sama si Rutherford, ya kan? Ditanyakan begini. Kalau misalnya elektron mengelilingi inti atom terus-menerus, ya kan? Elektron itu melepaskan energi. Kalau dia terus-menerus mengelilingi inti, maka suatu waktu energinya akan habis. Kalau energinya habis, pasti elektronnya jatuh ke jatuh ke inti atom. Kalau energinya habis, pasti dia jatuh ke inti atom. Jadi si Rutherford dia nggak bisa jelaskan kenapa elektron itu tidak jatuh ke inti atom. Si Rutherford dia nggak bisa jelaskan. Yang bisa menjelaskan itu siapa? Naiklah dia perkembangannya lagi ke Niels Bohr. Di situ diketahuilah, didapatkan si Niels Bohr lah yang dia kemukakan bahwa elektron itu berada pada tingkat energi tertentu. Energi tertentu, ya. Jadi tingkat energi itu, itulah lingkaran-lingkaran itu. Kalian lihat itu kan? Tingkat energi itu dikatakanlah juga itu kulit atom. Jadi, tadi pertanyaan sama si Rutherford dijawab oleh si Niels Bohr. Kenapa elektron tidak jatuh ke inti? Ya, jawabannya karena elektron dia beredar pada kulit atom. Selama dia beredar pada tingkat energinya, maka elektron itu tidak akan melepas ataupun menyerap energi. Itu jawabannya, ya kan? Oke. Jadi kenapa lagi rupanya masih ada perkembangan selanjutnya? Ini dia. Karena memang si Niels Bohr dia menetapkan dengan pasti elektron itu berada di sini.
akan pasti letak elektron itu, ya kan? Nah, rupanya setelah diteliti lebih lanjut bahwa elektron itu tidak bisa ditetapkan. Disinilah posisi pastinya, tidak bisa. Nah, jadi di mana posisinya? Itulah tadi posisinya ada dikatakan orbital yang membentuk sub kulit dan membentuk kulit. Nah, jadi elektron itu ditemukan di mana? Di daerah kebolehjadian ditemukannya elektron. Jadi tidak ditentukan secara pasti di mana elektron tersebut berada. Oke, paham? Paham yang di belakang? Paham yang kelompok 4? Iya. Jadi ini materi kita kan tadi di awal sudah bilang, setelah pembelajaran ini kita mampu merancang ataupun merencanakan pembuatan model yang bisa kita buat, ya kan? Ya. Oke, jadi apakah kita bisa melakukannya? Bisa kalian? Bisa. Oke, jadi kita akan membuat model atom, ya kan? Jadi supaya kita bisa membuatnya, kalian cari dulu berbagai sumber. Bisa buka YouTube, bisa buka Google, bisa lihat di buku itu. Kalau kalian lihat modelnya misalnya seperti ini, oh ini bisa dibuat dari bahan ini, gitu. Jadi tentukanlah dulu apa bahannya, apa alatnya, bagaimana langkah-langkahnya. Itu nanti kalian tuangkan di sini. Ini namanya LKPD, lembar kerja peserta didik, ya. Jadi yang tadi materi-materi yang dijelaskan melalui video dan juga yang sudah Ibu jelaskan lagi, ada di sini yang harus kalian isikan. Dan rencana pembuatan itu kalian isikan juga di lembar terakhir, ya. Oke. Jadi perkembangan model atom ini ada berapa nih? 5. Ada 5, ya kan? Jadi kalian diskusikanlah dulu. Jadi kalian diskusikan sekarang bersama kelompoknya. Coba gabung dulu kelompok-kelompoknya. Hadap-hadapan dulu langsung. Bagusin posisinya. Hadap-hadapan setiap kelompok. Sudah? Sudah hadap-hadapan? Sudah gabung dengan kelompok masing-masing? Sudah. Oke. Jadi kita sepakati dulu. Karena ini ada 5 perkembangan model atom. Kita juga ada 5 kelompok. Kelompok 5 mana? Kelompok 4, 3, 2, 1. Oke. Menurut kalian, kelompok 1 lagi. Model atom siapa kalian buat? Model atom Dalton. Berarti yang pertama? Atau kita urutkan saja? Oke, kita urutkan ya. Berarti model atom Dalton kelompok 1, Thomson kelompok 2, kelompok 3. Iya, Rutherford kelompok 4. Nielsen kelompok 5. Iya. Jadi nanti kalian tuangkanlah di LKPD semua, ya? Ibu bagi sekarang ya. Jadi langsung kerjasama dulu, cari. Langsung cari, bisa di YouTube, bisa juga dari Google, bisa langsung dari buku, jawaban-jawabannya dari buku. Ya silakan. 1 orang perwakilan menulis ya. 1 orang aja yang menulis LKPD, yang tulisannya buat rapi, bisa terbaca bagus, ya. Jadi waktu kita mengerjakan ini kurang lebih 30 menit. Jadi jangan ada yang main-main, jangan lalai ya. Langsung kerjasama. Setiap kelompok carikan jawabannya. Coba langsung cari di buku. Ya, baca di buku atau ada yang lihat di YouTube. Ya. Silakan. Kelompok 2 bergerak. Coba cari jawabannya di sini di buku. Sesuai pertanyaan yang ada di LKPD ya. Jadi nanti kalau misalnya sini yang tulis, kalian yang lain kasih tahu jawabannya ya.
model aku apa? Kelompok 5. Dinamika kuantum. Oke. Coba kita cari. Langsung jawab ini. Kan ada di situ. Oke, sudah, ini kelompok 3. Bagaimana? Sudah dan bisa dijawab? Oke, dilanjutkan ya. Si Julian yang tulis ya. Oke, cari dulu apa? Dokumen. Mana jawabannya lagi? Kalian tadi model atom siapa? Oh, Rutherford ya. Boleh dilihat di YouTube. Nanti cari langkah-langkahnya di situ. Kemarin ada ibu lihat, ada di situ di YouTube. Model atom Rutherford dia terbuat dari ini bahannya gitu. Tulis aja bahannya apa. Oke, coba lihat di sini tadi. Ada tadi dibukanya. Coba buka YouTube dulu. Ya, coba lihat di sini model atom, Rutherford gitu. Pembuatan model atom Rutherford, coba buat dulu. Pasti ada nanti di sini. Kelompok lain ya, jangan lalai ya. Sambil jangan. Apa nak? Bagaimana? Sudah diisi? Sudah. Oke, coba nak, coba. Nanti waktu kita dulu. Pertama ibu bikin. Yang pertama itu. Oke, cepat-cepat ya, jangan ini. Coba diisikan itu, diisikan. Isikan LKPD-nya. Makanya semua mencari dulu, semua mencari jawabannya. Atau materi yang tidak dapat digali. Sudah. Ketika berdata sebelum listrik kutub. Bagaimana kelompok kalian? Sudah ditulisin. Tulisin, tulisin.
Ayo, siapa yang tulis? Perwakilan dulu menulis. Oke, semua cari ya. Sudah. Mana? Udah di mana saja ini? Bukan di topik ini. Ayo kerjasama ya. Siapa yang udah mau selesai nih? Cepat loh, cepat. Iya. Kan ada di sini. Coba cari. Kan ada kan? Ada Bu. Iya. Coba bisa kalian bantu si Juniana lagi, jangan dia sendiri nanti ya. Langkah-langkah itu harus dituliskan di KBD-nya. Bagaimana kelompok 2 ini? Sudah, cari bersama ya. Cari ya yang dulu. Cuma beda kasus. Cepat, kelompok 3, cepat. Kalau sudah dapat kalian, tuliskan dulu di catatan. Nanti udah ditulis di catatan, kasih sama si Juniana nanti biar cepat. Bikin dulu di catatan dulu. Tuliskan dulu. Kasih sama siapa? Ini, biar cepat dia. Udah sampai di mana kalian? Cepat. Kamu tidak tahu. Satu macam kenapa? Aku siap di sini. Coba kalian kan langsung buat dulu dicanangkan yang begini supaya nanti bisa dituliskan di sini dia cepat. Coba yang tadi itu, coba yang tadi yang buka itu, tuliskan dulu di catatan supaya si dia langsung pindahkan di situ. Ayo dulu di catatan mungkin dulu. Engkau sekitarnya sampai 8. Umur gue itu dingin Sekitar segala sampai 80 sampai 80 cm. Bentuk kalau menjadi Coba tuliskan dulu di catatan, nanti langsung kasih dia cepat dia.
jalan, jadi semua jangan lalai. Kelompok 1 ini agak cepat ini. Kelompok 3 bagaimana? Cepat-cepat. Apa gini? Bukan dulu nanti biar langsung di sisi A. Tadi sudah cari jawabannya. Sudah nyaman. Coba ini. Tapi nanti jangan, nanti satukan lagi ya. Model aplikator adalah Coba, kamu langsung ke sini. Karena ada gambarnya. Coba, biar cepat nanti. Gimana kelompok 5? Aman? Aman. partikel penyusun suatu zat. Kelompok 4. Kau tahu juga suara dia dengar. Bantu temanmu itu tahu. Cari di sini. Yang lembaran terakhir itu dibagi sama teman biar diisikan. Selesai. Sip dia. Simpulan, oke. Coba cari dari yang tadi itu apa kesimpulannya? Hah? Boleh. Ayo. Dulu nggak apa-apa, tuliskan aja ke bawahnya. Kalau nggak muat, tulis ke bawahnya. Iya, coba tulis ke bawahnya. Iya, yang teman yang sudah kasih jawaban langsung tuliskan, kasih tahu dia, biar cepat. Oke, cepat ini lagi, ini aku tinggal ini dulu. Iya. Kalian kelompok 5. Berarti apa tadi kelompok 5? Mekanika kuantum kan? Iya. Coba yang lain yang udah pada cari, kasih tahu dia. Kasih tahu dia yang udah tadi kalian cari. Udah ada dapatmu, Joshua? Udah, ya kasih tahu temanmu, kasih tahu biar dia tulis. Biar nanti pas membacakan bisa bagus. Kasih tahu dia, kasih tahu dia yang kau cari itu. Apa? Kenapa? Cari mak. Iya, cari dulu apa? Cari dulu. Ada yang lengkap di YouTube contoh-contohnya. Kalian kelompok 4 kan? Iya, langsung oke. Sudah pada apa, nah? Iya, kasih tahu sama dia biar ditulis.
Kelompok 2 tinggal kesimpulannya cepat. Cepat. Kelompok ini nih yang 2 belakang ini yang paling lama nih. Kalian rumus ya? Oh iya, sedikit lagi ya. Tinggal kelompok 4 yang kita tunggu. Kalian kan sudah? Oke, beres kelompok 2 ya. Oke, mantap. Kelompok 3, 1 udah, 2 sudah. Lihat, cepat-cepat, turunin lagi. Kalian sudah, kelompok 5. Sudah? Cepat-cepat. Jadi waktu dia nih. Jom Mi. Jom. Sudah, oke. Oke, setiap kelompok coba satukan lagi yang tadi dipisah-pisah di KPD itu. Satukan lagi biar kita mulai presentasi ya. Coba, untuk presentasi seperti ini. Setiap kelompok berdiri saja di tempatnya masing-masing, ya. Setiap kelompok berdiri saja di tempatnya masing-masing. Terus bacakan langsung rencana pembuatannya, ya. Langsung bacakan rencana pembuatan apa, bahan, alat, prosedurnya gitu ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Nanti perwakilan satu orang bacakan, tapi kalian berdiri semua. Oke, ayo. Iya, terus langsung rencana aja dibacakan, ya. Oke, Pak, Agi. Oke, silakan kelompok 1 berdiri dulu. Ya, silakan kelompok 1 berdiri. Dihadapkan ke teman-temannya, hadapkan ke teman-teman. Iya. Iya, seperti itu. Oke. Geser ke sana. Nanti seperti itu ya. Silakan, mari kita perhatikan kelompok 1 akan memaparkan rencana pembuatan model laptop mereka. Silakan. Siapa perwakilan membacakan? Si Baby. Oke, silakan Baby. Selamat pagi Ibu Guru dan teman-teman kami sekalian. Selamat pagi. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena kita masih bisa berkumpul di ruangan kelas ini dengan keadaan baik. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang teori model atom Dalton. Pembuatan model atom Dalton dan alatnya adalah plastik alas, tempat air dan karet, bahan tanah liat, air, alas atau styrofoam dan tusuk gigi. Prosedur atau langkah-langkah pembuatan model atom adalah model atom Dalton adalah 1. Ambil tanah liat secara bertahap. 2. Tambahkan air sedikit demi sedikit. 3. Campur pakai tangan supaya air elan, tanah dicampur rata. 4. Diulek pakai tangan sambil dikalis. 5. Setelah bisa dibentuk-bentuk tanah liatnya, buatlah bentuk bola pejal. 6. Sehat. Ya, lanjut. Setelah terbentuk bola pejal, lalu ditusuk dengan tusuk gigi. Ditancapkan pada gabus atau styrofoam. Kesimpulan yang dapat kita tarik dari model atom Dalton adalah partikel penyusun suatu zat atau materi yang tidak dapat dibagi. Ada 4 postulat teori Dalton, yaitu atom merupakan partikel terkecil dari unsur yang tidak dapat dibagi. 2. Atom
atom dan massa atom dari unsur yang sama memiliki sifat yang identik. Ketiga, atom dari suatu unsur tidak dapat diubah menjadi atom unsur yang lain meskipun dengan reaksi kimia. Keempat, atom dari suatu unsur dapat bergabung dengan atom dari unsur yang sama atau dari unsur yang berbeda membentuk molekul dengan reaksi kimia. Namun teori atom Dalton mempunyai kelemahan, yaitu Dalton tidak dapat menjelaskan adanya partikel subatomik atau partikel pembentuk atom. Oke. Sekian. Demikian hasil diskusi kami. Apabila dalam kata pembuka dan hasil diskusi kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Ya, tepuk tangan dulu. Bagus ya. Berarti tadi kalian kesimpulannya buat model atom Dalton. Iya, bahannya tadi dari apa? Tanah liat. Tanah liat, plastik alas dan karet. Oh iya. Berarti nanti tanah liatnya nanti kalau kalau udah pulang sekolah kalian carikan dulu bagaimana caranya itu supaya nanti bisa lebih cepat membuatnya gitu ya. Oke, sekarang kita kasih kesempatan kelompok 2. Bacakan dulu rencana pembuatan kalian. Ya. Coba kelompok 2 silakan madep sana. Ayo teman-teman. Ayo. Siapa yang Oke, yang lain simak temannya. Tadi kan kelompok 1 udah. Ayo. Selamat pagi ibu dan teman-teman sekalian. Pertama-tama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih memberikan kesempatan untuk berkumpul di sekolah ini. Kami dari kelompok 2 yang membacakan proyek pembuatan model atom Thomson. Alat dan bahannya adalah plastik alas, wadah air, kaca. Bahannya tanah liat, tepung, air, dan alas atau styrofoam. Iya, kocok dulu suara William. Ayo, keluarkan semua suaranya. Langkah-langkah pembuatan model atom adalah membuat 2 campuran. Campuran 1 tanah liat dan air. Campuran 1 dibuat dengan campuran air dan tanah liat secara bertahap supaya dapat dibentuk. Tanah liat dibuat-buatkan supaya terbentuk tekstur tanah liat yang bisa dibentuk. Kemudian kumpulan berulas padat dan tanah liat tersebut dan dilengkapkan pada alas atau styrofoam. Campuran 2 dan air dibuat dengan cara mencampurkan tepung dan air dengan jumlah yang sedikit. Bentuk bola-bola kecil dari tepung dan tempelkan pada bola besar yang terbuat dari tanah liat. Sekian kesempatan dari Ibu. Tepuk tangan untuk Oke, nanti ada yang besarnya, ada yang kecil-kecil ditempel gitu. Oke, berarti itu yang mereka buatkan. Sekarang kelompok 3. Coba langsung presentasikan rencana pembuatannya. Bagus. Ya, ayo, siapa yang bacakan? Kelompok 3. Yang kuat suaranya ya. Selamat pagi Ibu, selamat pagi teman-teman yang kami sayangi. Pertama-tama kita ucapkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya kita masih bisa berkumpul di ruangan ini dengan baik. Jadi sekarang kami ingin mempresentasikan hasil kelompok kami tentang pembuatan molekul atom Rutherford. Atom berasal dari bahasa Yunani yaitu atom yang berarti partikel yang tidak dapat dibagi lagi. Coba langsung rencana aja, langsung rencana pembuatan. Ayo. Iya. Silakan. Oke, itu ya. Berdasarkan gambar di atas dapat dilihat bahwa elektron lama-kelamaan akan tertarik ke inti atom karena terus bergerak dan berlepas energi. Jadi kelemahan atom tersebut adalah tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Alat: tang, penggaris, kater, bahan, kawat, plastisin, kawat pemikat, alas atau Ayo, makanya tadi yang menuliskan itu aja membaca, yang menuliskan.
Biar jelas, ayo. Siapa yang tadi nulis itu yang baca? Ayo. Bahan kawat pestisida, kawat pengikat, alas terluar. Langkah-langkah pembuatan model atom. Potong kawat 3 buah dengan panjang yang sama. Buat suaranya. Potong kawat 3 buah dengan panjang yang sama. Satukan ujung kawat supaya terbentuk lingkaran. Atur posisi kawat supaya susunannya bisa seimbang. Ikat ujung atas dan ujung bawah supaya posisinya tetap. Kawat yang telah terbentuk tempelkan pada alas atau styrofoam supaya tidak tegak. Bentuk pestisida bulat dengan letakkan pada kawat atau menunjukkan elektron. Untuk menunjukkan di atom dibuat yang bulatan pestisida ditunjukkan pada kawat dan ditancapkan pada alas. Posisinya diatur supaya tidak kena. Itu saja. Ini kelompoknya suaranya yang kurang ya. Oke, tapi tetap enggak tepuk tangan untuk mereka. Oke, silakan dulu nanti yang lain. Buat dulu suaranya. Buat suara ibu ini, buat suaranya. Kencang ya. Oke, kelompok 4. Silakan. Ya, silakan berdiri. Iya, masih ada yang nulis. Oke. Silakan. Sudah? Siapa yang bacakan? Buat suaranya ya. Oke, silakan. Mulai. Selamat pagi bukan teman-teman. Selamat pagi. Pertama kita mengucapkan syukur kepada Tuhan atas berkatnya kita bisa berkumpul di kelas ini. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan model atau miniatur alat, tang, penggaris dan kaca, bahan, kawat, partisin, alas atau styrofoam dan lem. Prosedur atau langkah-langkah pembuatan model atom. 1. Potong styrofoam 3 buah dengan ukuran berbeda. 2. Lakukan ketiganya dengan ukuran yang lebih besar di bawah. Di bawah lebih kecil dan di atas lebih besar. 3. Potong 2 buah kawat dengan ukuran berbeda. 4. Tancapkan kawat dengan panjang pada styrofoam tingkat batu dan kawat lebih pendek dari styrofoam tingkat 2. 5. Bentuk partikel bulat dan tempelkan pada kawat atau menunjukkan elektron. 6. Potong kawat dengan ukuran pendek dan lurus. 7. Bentuk partikel bulat dengan 2 warna berbeda dan satukan lalu tutup pada kawat atau menunjukkan proton dan neutron. 8. Tancapkan kawat tersebut pada styrofoam tingkat 3. 9. Atur posisinya supaya posisi tepat di tengah. Kesimpulan yang dapat kita dari model atom yang smart adalah atom tersusun atas inti dan elektron yang bergerak mengelilingi inti dengan tingkat energi sembara. Atom tersusun atas neutron dan proton yang berada dalam inti atom serta elektron bergerak mengelilingi inti atom dengan tingkat energi tertentu. Oke, jelas kalian dengar? Jelas. Dipahami yang disampaikan? Oke, silakan tepuk tangan. Oke, yang terakhir kelompok 5. Langsung bacakan ya. Selamat pagi teman-teman. Jangan ketawa loh. Diulang lagi, diulang. Selamat pagi teman-teman. Pertama kami akan membacakan hasil diskusi kami. Langkah-langkah pembuatan model atom. Bentuk lingkaran pada styrofoam dengan ukuran bentukan untuk membentuk lintasan elektron. 2. Pada setiap lintasan elektron tempelkan partisin dengan warna yang berbeda dan ukuran kecil-kecil. 3. Atur tempelan plastik supaya tertata rapi. 4. Buat rangkaian pada styrofoam. Bahan styrofoam, plastisin warna-warni. Kesimpulan, atom adalah partikel menyusun suatu zat. Atom terdiri dari partikel-partikel yaitu proton, elektron, dan neutron. Pertimbangan model atom ada 5 yaitu atom argon, proton, neutron, neutron, mekanik kuantum. Rencana pembuatan model atom. Apa rencananya? Kalau kalian tadi membuat model atom yang kelima, ya? Ya.
Nyanyi malu. Oke, tepuk tangan untuk mereka. Oke, coba sekarang hadapnya sama ibu dulu semua. Hadapnya ke depan dulu semua. Iya. Tadi kan kita sudah membuat, kalian masing-masing sudah membuat alat dan bahannya apa, ya kan? Model atom apa yang akan kalian buat? Terus langkah-langkahnya sudah, ya kan? Tapi langkah-langkahnya itu bisa kalian latihkan di rumah supaya nanti cekatan membuatnya, ya? Oke. Jadi ibu ada seperti ini, usulan seperti ini. Kan rumahnya si Junyana jauh ya dari siapa, dari si Yamsang misalnya. Rumahnya si Baby juga jauh karena kita kampungnya kan jauh-jauh, ya kan? Jadi ibu sarannya seperti ini aja. Kita buat model atomnya di sekolah saja. Setuju? Setuju. Iya. Jadi karena kita membuat model atomnya nanti di sekolah, berarti kita buatkan itu di pertemuan berikutnya di hari Rabu. Siapa yang setuju? Oh, setuju semua ya? Oke, berarti kita sepakat waktunya nanti kita buat di hari Rabu, pertemuan berikutnya dari ini. Oke? Jadi dipersiapkanlah semua bahan-bahannya itu. Yang tadi berkelompok, ya kan? Tadi ada yang tanam liat, ada yang tepung lagi sedikit, ada yang kawat, ada yang plastisin tadi lihat kan? Terus karena kita ini kan di kampung-kampung susah dapat bahannya kadang, ya kan? Kalau memang bahannya nggak dapat, kasih tahu ibu. Jadi nanti coba kalian cari bahannya. Kalau nggak dapat, langsung telepon ibu ya. Bu, bahan yang ini kami nggak dapat. Misalnya plastisin agak susah di sini. Misalnya styrofoam malah salah situ, ya kan? Nah, jadi nanti kalau nggak dapat bahannya, coba hubungi ibu ya. Ya Bu. Kalau yang kelompok 1 kayaknya gampang lah tadi, tanam liat dan tepung pasti ada di sini. Iya, jadi kalau kayak plastisin, kalau kawat ada sih di apa? Di toko bangunan, ya kan? Yang itu, yang plastisin itu nggak yakin ada enggak, ya kan? Jadi nanti kalau kalian udah cari nanti nggak dapat, baru hubungi ibu ya. Nanti ibu bantu cari semua itu. Jadi bahan-bahannya itu, Bu, bahan yang ini kami nggak dapat, bisa ibu bantu, gitu boleh ya? Oke, jadi persiapkanlah itu. Jadi tadi kita sudah belajar yang 5 perkembangan atom itu, ya kan? Coba diingat-ingat lagi dari yang tadi pelajaran kita itu. Mari kita membuat kesimpulan apa yang kita pelajari hari ini, ya kan? Oke, kesimpulan yang pertama siapa dulu buat? Tunjuk tangan saja. Siapa mau dulu buat kesimpulan yang pertama? Coba dari kelompok siapa dulu? Kelompok 3. Coba, apa tadi kesimpulan yang bisa kalian buat? Tadi kita mempelajari apa? Iya, perkembangan model atom. Coba, siapa dulu buat kesimpulan? 1. Coba si Baby dulu. Apa kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari hari ini? Perkembangan atom dapat berkembang setiap tahunnya mulai dari model atom Dalton, Thomson, Rutherford, Niels-Bohr, dan mekanika kuantum. Iya, ada tadi 5 perkembangan model atom. Mulai dari Dalton, kedua Thomson, ketiga Rutherford, 4 Niels-Bohr, 5 mekanika kuantum. Iya. Terus dari situ tadi, dari perkembangan model atom itu diketahuilah bahwa partikel di dalam atom masih ada. Masih ada yang bermuatan positif, ada yang bermuatan negatif, ada yang tidak bermuatan. Ya kan? Yang bermuatan positif disebutlah itu proton. Yang bermuatan negatif elektron. Yang tidak bermuatan iya, di inti atom dia iya, neutron ya. Jadi diingat, perkembangan atom tadi ada 5. Terus dari perkembangan atom itu diketahuilah bahwa masih ada partikel-partikel di dalam atom, yaitu inti atom terdiri dari proton dan neutron dan juga elektron. Oke, jadi sekarang coba ibu bagikan dulu soal di Google Form bagi yang ada HP, ya kan? Yang ada
HP tunjuk tangan dulu, siapa tadi ada HP? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Iya, hanya 11. Jadi yang ada HP-nya, buka soalnya di Google Form, ya, Bu bagikan. Buka soalnya di Google Form. Coba sudah masuk di HP-nya? Iya. Yang tidak ada HP-nya, Ibu bagi kertas saja, kertas soal. Oke, langsung jawab dari sekarang. Coba, sudah ya? Berapa di sini? Cuma satu HP di sini. Oh, hanya satu orang yang ada HP. Oke, buka Google Form-nya. Langsung isi terus kirim ke Ibu. Yang sudah bisa buka soalnya, tunjukkan dulu. Coba tunjukkan sama Ibu. Iya. Tunjukkan dulu. Siapa lagi kertas butuh? Silakan dijawab langsung. Cepat-cepat. Ini waktunya sebentar saja. Lebih besar gimana? Oke, langsung jawab saja, langsung jawab. Iya, lingkari. Kalau yang di kertas dilingkari, kalau yang di Google Form langsung klik jawabannya. Terus kirim ya. Ayo cepat-cepat. Di Google Form ada di situ nama. Jangan lupa buat nama supaya nanti pas terkirim Ibu bisa cek. Ya, iya. Kalau di kertas tulis nama di atas. Tulis namanya di atas, langsung jawabannya masing-masing. Masing-masing jawabnya masing-masing. Oke, silakan jawab masing-masing. Kalau yang di kertas tulis namanya, dibaca betul-betul soalnya, itu dari pelajaran kita tadi. Kerjakan masing-masing saja, jangan dia punya teman. Kalau yang di Google Form, kalau sudah dapat diklik, dikirim jawabannya. Jangan sampai nggak dikirim. Satu jawab sendiri lah. Ini yang sisanya ini. Ini belum jawab. Masing-masing menjawab masing-masing. Sudah. Kalau sudah kirimkan langsung. Sudah. Yang di kertas. Bagaimana? Sini sudah. Cepat, sudah dikumpulkan. Jangan sampai gak diisi. Cepat teman, cepat. Masing-masing ya, masing-masing menjawabnya. Cepat itu, masih satu. Iya, satu lagi cepat. Kalian cepat. Satu lagi cepat.
Teman-teman sendiri ya. Oke. Cepat loh. Yang dari Google Form sudah semua mengirimkan? Sudah, Bu. Sudah. Oke. Lagi. Sekaligus LKPD-nya sini semua. LKPD-nya artinya ini. Oke, masing-masing kelompok sudah. Iya. Iya. Oke. Sudah semua? Sini. Kelompok 2. 3 kalian loh. Oke, sudah. Coba buka dulu bukunya halaman 38 kalau nggak salah. Kita lihat halaman 38. Halaman 38 ada di situ uji kemampuan mandiri. Coba lihat. Ada kan? Oke. Itu silakan dikerjakan di rumah. Bisa? Bisa. Oke, halaman 38 yang ada uji latihan mandiri ya. Itu dikerjakan di rumah. Selanjutnya, untuk pertemuan kita diingat hari Rabu. Seperti tadi juga jamnya, ya. Jadi karena kita di situ membuat model-model atom, maka setiap kelompok sudah harus mempersiapkan segala keperluannya. Jangan lagi nanti hari Rabu cari lagi apa lagi gitu ya. Jadi dari rumah sudah harus lengkap. Ketika kita masuk nanti sudah lengkap semua di meja. Ya, siap? Oke. Jadi sampai disitulah pembelajaran kita hari ini, ya. Jadi tetap semangat, tetap belajar di rumah, seperti yang tadi dibilang Pak Habibie. Apa yang bilang? Tidak ada gunanya aktiviti kalau malas dan tidak disiplin. Jadi ingatlah itu. Harus tetap rajin, tekun, dan disiplin. Ya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa hari Rabu ya. Jadi untuk menutup pertemuan kita, Ibu minta si Baby dulu. Baby yang memimpin 2. Ayo, bawa pulang. Ayo. Iya, pimpin saja dulu doa untuk menutup pembelajaran kita hari ini supaya setiap pembelajaran kita bisa menjadi amanah ya. Ayo, Baby. Bersatukan hati kita, mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang berada di kerajaan surga, menurut kami menyembah kehadirat ya Bapak, di mana atas berkat kita kami bisa berkumpul di kelas kami ini dengan baik. Ya Bapak, saat kami sudah selesai menyelesaikan belajar kami, berkatilah kami hanya melalui nama anak Yesus Kristus dari doa kami ini. Amin. Sampai jumpa.